Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Rizky Setianto akan sedikit menjelaskan mengenai workflow dari machine learning materi pada hari ini. Jadi, untuk workflow-nya, ini ada beberapa alur. Jadi ada sekitar 6 alur. Yang pertama kita mulai dari business understanding. Business understanding itu adalah tujuannya menentukan apa yang mau dicapai dari segi pemahaman bisnis. Nah, di tahap ini kita tidak bicara data terlebih dahulu, tapi fokus ke masalah nyata pengguna. Contohnya di pendidikanku atau LMS ya, kita petakan dahulu masalah-masalah yang ada di sekolah, lalu kita munculkan masalah tersebut. Sebagai contoh di sini, kenapa banyak siswa yang tidak menyelesaikan kelas online sampai akhir? Nah, tujuannya adalah bikin sistem early warning dropout supaya guru tahu siswa mana yang berisiko keluar lebih awal. Ini biasanya untuk sekolah yang kelasnya online, misalkan seperti kursus online dan sebagainya. Lalu setelah masuk ke business understanding, kita masuk ke data understanding. Nah, dari sini kita mulai masuk ke data. Jadi sudah setelah kita pahami bisnisnya, kita pahami datanya. Tujuannya memahami data yang tersedia, kualitas dan polanya. Nah, biasanya ini dilakukan di Excel, Power BI, atau Python. Nah, sekarang kita akan masuk ke Python, lebih ke data science. Contohnya di pendidikanku, kita ambil data absensi, nilai kuis, waktu login dan interaksi siswa. Kemudian kita melihat dari hasil yang ada di sana, dari Power BI misalkan, kita melihat, oh ternyata siswa yang absen lebih dari 30%. Ya, jadi dia jarang masuk, itu nilainya rendah seperti itu. Lalu kita masuk ke data preparation. Data preparation itu adalah ya tujuannya untuk mempersiapkan data. Jadi datanya itu kita bersihkan, kita rapikan, kita kelola terlebih dahulu agar datanya menjadi bersih, bisa dipakai dengan baik dan bisa siap dianalisis dan dimodelkan. Nah, tapi ini yang memakan waktu paling banyak karena di tahap ini kita itu biasanya banyak mengandalkan data-data yang kotor, sehingga harus ditampilkan terlebih dahulu bagian-bagian yang kosong. Seperti contoh pendidikan, di pendidikanku lagi hapus data yang siswanya ganda, misalkan seperti ini, ubah teks tidak hadir menjadi 0, hadir menjadi 1, agar bisa dihitung secara integernya. Nah, hasil yang akan diharapkan adalah dataset yang siap untuk melakukan model prediksi. Jadi hasil akhirnya dataset yang sudah bersih, seperti itu. Lalu data yang keempat adalah modeling, seperti ini. Modeling tujuannya membangun model analisis atau prediksi dari data. Contohnya, ketika kita membuat prediksi dropout atau siswa yang keluar secara cepat dari kelas online, kita menggunakan algoritma decision tree atau algoritma yang menyatakan lebih ke if else ya. Kalau peserta melakukan ini, konsekuensinya apa? Kalau melakukan yang lain, else-nya konsekuensinya apa? Variabel yang dipakai absensi, nilai kuis, aktivitas login, usia dan sebagainya. Nah, hasilnya model bisa memprediksi siapa saja yang berpotensi drop out ya, keluar pada saat kelas online berlangsung. Nah, ini proses modeling seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaannya, kenapa ada bolak-balik dengan preparation dan juga data understanding bolak-balik dengan business understanding? Nah, kenapa bolak-balik? Karena kalau misalkan modelnya itu error atau kurang akurat, berarti datanya itu perlu dibersihkan lagi misalkan, atau dinormalisasi atau diubah tipe datanya. Yang jelas, jika memang hasilnya belum memuaskan, maka bisa diulang lagi datanya. Lalu setelah itu masuk ke tahap evaluasi. Tahap evaluasi mengecek apakah modelnya sudah menjawab tujuan awal. Jadi tujuan awal yang di bisnis tadi mengenai pertanyaan kita dan juga tujuannya ini apakah sudah terjawab di evaluasi. Contohnya di pendidikanku, dari 100 orang siswa di sekolah A, model yang benar memprediksi adalah 90 aktif dan 10 drop out. Jadi proses 90%. Nah, tapi kita juga perlu cek juga apakah model ini berguna untuk guru, dalam arti apakah hasil dari result dari evaluasi ini
berguna atau relevan dengan guru. Nah, kalau memang sudah berguna, sudah relevan dengan bisnis yang kita inginkan, itu kita bisa lanjut ke deployment. Namun kalau belum, jadi harus kita perbaiki lagi modelnya. Lalu yang terakhir ada deployment atau proses finish. Jadi modelnya itu diintegrasikan ke dashboard guru, lalu muncul sistem yang berisiko dropout dengan lengkap menyertai skor risikonya. Jadi yang diharapkan dari sini adalah guru bisa tindak lanjut murid tersebut dengan chat orang tua, beri bimbingan tambahan dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini ada muncul pertanyaan lagi, kenapa bentuknya melingkar? Karena kita bisa jawab, setelah kita evaluasi, bahkan deployment, ini bisa saja balik lagi ke business understanding. Mungkin karena hasilnya kurang maksimal, atau memang ada beberapa penyesuaian sehingga kita harus ulang dari awal, seperti itu. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih banyak pada Bapak Instruktur. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat.